Pemirsa, seorang emak-emak pemilik toko di Karangasem ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali karena nekat mengoplos gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi. Dalam 1 bulan, rata-rata tersangka memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Seorang emak-emak pemilik toko di Karangasem ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali lantaran nekat mengoplos gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi. Penangkapan pelaku berawal dari informasi yang diterima petugas saat terjadinya kelangkaan gas LPG bersubsidi. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku menyuruh karyawannya berinisial B yang berstatus saksi untuk mengambil gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 70 tabung, lalu mengoplos ke dalam tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Hasil oplosan gas ukuran 12 kg dijual ke warung dengan harga Rp180.000 per tabung dengan keuntungan Rp80.000. Sementara oplosan gas LPG ukuran 50 kg dijual ke Villa Wilayah Amet dengan harga Rp700.000 per tabung dengan keuntungan Rp200.000. Pelaku mengaku telah menjalani aksi sejak Mei 2025 dan mendapat keuntungan Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan. Pelaku ini mengumpulkan tabung-tabung subsidi dari pangkalan-pangkalan yang ada, kemudian dilakukan pengoplosan ke tabung 12 kilo maupun 50 kilo. Selanjutnya pelaku dijerat pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya News melaporkan. Warga panik saat melihat hujan es ukuran bola pingpong berjatuhan menimpa atap rumah di kawasan Desa Berkada, Bojonggaling, Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya itu, hujan deras dan angin kencang juga menyertai fenomena alam ini selama 1 jam. Akibatnya 52 atap rumah warga rusak serta sejumlah pohon tumbang. Hasil pendataan fenomena cuaca ekstrim ini juga menerjang Kecamatan Parakan Salak dan Parung Kuda, sehingga warga diimbau waspada terhadap potensi cuaca ekstrim terutama di wilayah perbukitan dan dataran terbuka. Hujan deras dan angin kencang juga melanda Jember, Jawa Timur, hingga menyebabkan atap rumah berhamburan dan sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon besar di Jalan Raya Tanggul yang tumbang hingga menimpa truk yang sedang melaju. Sementara itu, atap kantor Kelurahan Sempusari juga berhamburan karena terpaan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Aya Nufus, berikut berita pilihan siang ini. Memasuki hari ke-9, total korban tewas ambruknya Mushola Ponpes Al-Fauzin jadi 66 orang. Selain ke Himbara, Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa akan menambah dana ke Bank Jakarta puluhan triliun rupiah. Indonesia akan menjalani laga hidup mati putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Kita ke informasi pertama pemirsa. Demo ribuan penambang rakyat di depan kantor PT Timah Kota Pangkal Pinang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi bersamaan dengan hadirnya Presiden RI Prabowo Subianto di smelter Timah. Ribuan demonstran yang tergabung dalam aliansi Tambang Rakyat Bersatu langsung berhamburan saat petugas menembakkan meriam air. Suasana semakin memanas saat petugas berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Massa yang emosi juga sempat merusak pagar PT Timah serta sejumlah fasilitas umum. Dalam insiden ini, seorang peserta aksi dilaporkan mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Sebelumnya, massa menyampaikan aspirasi di depan kantor pusat PT Timah di Pangkal Pinang.
menuntut agar harga timah dari penambang rakyat dinaikkan, bubarkan Satgas Timah, membebaskan kolektor membeli timah penambang rakyat dan kembalikan IUP PT Timah ke rakyat. Menanggapi aksi ini, PT Timah akhirnya menyetujui sebagian poin tuntut pendemo dan berjanji akan segera merealisasikan tuntutan tersebut. Intinya kami sudah setuju, tapi detailnya bagaimana itu yang kami belum tahu. Ya, kami setuju 300.000 per kilo. Usai berdiskusi, masa akhirnya membubarkan diri untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang berunjuk rasa di depan kantor pengelola JPM Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Mereka keberatan atas tingginya harga sewa yang dibebankan. Ya, para pedagang menyuarakan keresahan mereka akibat sepinya pembeli di JPM Tanah Abang dan aturan baru dari PT Mirati sebagai pengelola baru JPM. Masa aksi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Masa menolak berdiskusi secara tertutup dengan pihak PT Mirati. Menurut pedagang pemirsa, harga sewa kios naik 2 kali lipat. Harga tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan sewa di Blok A hingga F. Pedagang meminta tidak membayar sewa kios Oktober ini sebagai bentuk protes dan keberatan. Ya, pemirsa, seorang diplomat Prancis jadi korban jambret di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 pelaku beraksi karena terlilit hutang judi online dan juga narkoba. Seorang diplomat Prancis menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Peristiwa ini terekam video warga saat korban berjalan kaki usai mengantar pakaian ke laundry di sekitar tempat tinggalnya. 2 pelaku yang merupakan residivis ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Polisi memberi tembakan karena pelaku mencoba melawan dan melarikan diri. Modus kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor setelah melihat korban memutar arah, mendekati, lalu salah satu pelaku menarik kalung emas yang dipakai korban dan melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku menjambret untuk membayar hutang, bermain judi online, dan membeli narkoba. Dia melakukan perlawanan dan berusaha kabur, dan kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Kemudian kita bawa dia ke sini untuk pemeriksaan dan ternyata sudah 7 TKP emas. Dia ini merupakan jambret spesialis emas. Untuk motifnya sendiri? Motifnya sendiri dia narkoba, jenis sabu, dan judi online. Jadi di HP juga kita lihat ada aplikasi judi online. Kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.